Ya udah, gue sebut aja dah. Tapi gue plesetin. Ah, boleh. Ya, sampai teman-teman. Nenek mampir. Wow. Datangnya itu kayak pusara angin gitu loh. Jadi seperti ada Betul. pusaran angin Betul. yang tiba-tiba muncul. Betul. Malamnya itu tengah malam, gue lupa jam berapa. Gue ngeliat ikut coy. Sampai rumah. Iya, ikut. Sosok yang itu. Iya. Kita sebut aja lah ya, Leak. Nah, kali ini gue udah bersama temen gue nih yang bernama Wulan, halo. Nah, jadi mungkin gue ceritain sedikit background Wulan. Wulan teman kerja gue dan pernah ikut jelang malam juga waktu itu. Benar. Lagi konten di BSD. Waktu itu kalau nggak salah si Wulan ngerasain ada perempuan ya waktu itu, kalau gue nggak salah ingat. Lu bisa ngerasain sesuatu di sana gitu. Betul. Jadi waktu pas jelang malam itu gue ngerasa ada sesosok ngikutin gue di belakang terus. Oke. Jadi kan kita beramai-ramai tuh. Ada sosok ngikutin kita di belakang terus, makanya gue tuh takut banget beramai-ramai lagi jalan gitu. Gue nggak mau paling belakang karena gue ngerasa di belakang gue ada sosok lagi. Tapi gitu. lu bisa melihat dengan jelas sosoknya atau? Nggak, cuma gini, di belakang gue itu leher gue tiba-tiba panas coy. Tiba-tiba panas? Benar. Udah gitu kayak ada tiupan-tiupan angin. Gue tahu tuh karena merinding. Kan beda ya kalau misalnya ada sosok atau enggak. Kalau misalnya nggak ada sosok kan ya udah kita biasa aja. Ini gue yakin banget karena tiba-tiba merinding terus leher gue panas. Gitu. Iya sih, lu sempat mention punggung lu nggak enak atau apapun lah itu. Benar. Pas di sana ya. Betul. Nah, berarti ini kan bisa gue simpulkan kalau sebenarnya lu ini agak atau sensitif lah terhadap hal-hal gaib. Benar. Kalau kata orang sih gue balung kuning ya. Balung kuning. Benar, jadi gampang ada yang ngikut gitu. Gampang ada interaksi. Benar gitu. Ya, mungkin kalau interaksi itu bisa terjadi ketika lu mungkin berkunjung ke suatu tempat yang wingit, katakanlah gitu. Atau lu misalkan habis dari tempat yang mungkin punya energi negatif, itu bisa jadi lu ngikut di situ ya. Betul, jangan kan ke satu tempat ya. Gue itu kalau lewat doang nih, itu tempat horor, itu suka kebawa. Makanya gue kalau tidur aja tuh sering banget terprepan. Nah, gue udah tahu nih, maksudnya kan karena udah terbiasa gitu ya. Terus gue introspeksi diri. Ini kenapa? Oh, berarti kemarin gue terprepan karena gue ngelewatin daerah ini. Padahal cuma daerahnya doang kayak, oh ini kali gitu ya, kalinya sepi gitu. Itu suka kebawa sebenarnya kayak gitu. Terus gue itu nggak boleh mention nama-nama syaiton, itu pasti dateng. Makanya gue agak ngeri banget ya, udah mention terus ngebayangin pun juga sama itu, aduh. Itu saking sensitifnya kali ya, jadi bisa manggil. Gue juga heran, gue nggak tahu ya kalau orang lain kayak gimana ya. Cuma kalau gue kayak gitu, gitu makanya bener-bener hati-hati banget gue tuh. Oke, jadi walaupun mention doang gitu loh. Bener. Mention doang. Mention doang. Misalkan, wah, gitu. Itu tuh bisa jadi datang. Bisa jadi datang. Tapi kalau gue yang mention, lu kemungkinan gimana? Kalau gue yang mention, kalau lo yang mention ya, bukan gue, ya, beda. Oh, itu beda. Beda. Gitu. Tapi kalau gue mention terus lu pikirin sosoknya, lu bayangin gitu. Aduh. Datang. Serem dong. Banget, makanya gue hati-hati banget. Gue sehati-hati itu, Dik, makanya Dik, gitu. Nah, berarti kan kalau kita runut, lu sensitif lu ini tuh dari kapan sih? Sebenarnya dari kecil ya, Dik. Dari kecil? Dari kecil, cuma kan orang nggak sadar. Cuma gue sadar-sadar tuh setelah gue sering banget terprepan, misalnya tiap lewat daerah mana gitu. Terus gue pikirin lagi kan, gue tuh kok bisa tiap lewat sini rep-repan gitu kan. Terus setelah itu juga gue juga sempat, kebetulan nyokap gue nih kejawen, jadi gue sempat nanya-nanya ke nyokap, belajar sedikit-sedikit aja, cuma sedikit aja gitu. Dan itu gue merasakan beberapa pengalaman spiritual yang
beda dengan yang lain. Semenjak saat itu tuh makin kebuka aja. Dan itu mungkin posisinya waktu gue masih kuliah kali ya, sekitar 2013, 2014 itu makin kebuka. Gitu. Nah, tapi lu posisi ini kan sensitif nih, tapi lu bisa melihat nggak? Sampai total, kalau dulu waktu pas gue masih ngejalanin itu sesuatu ya itu bisa ngelihat. Tapi semenjak gue udah nggak ngejalanin itu, gue udah alhamdulillahnya ya sangat berkurang gitu. Cuma ya balik lagi gue nggak bisa mention sembarangan sih. Gitu. Nah, kalau tadi kan lu sempat mention ya, kalau misalkan lo bahkan nyebut doang aja tuh datang atau hadir gitu. Nah, terus hadirnya ini hadirnya ini dalam gangguan yang seperti apa gitu di lu? Gini Dik, gue nggak tahu kalau orang lain kayak gimana ya. Kalau untuk saat ini, kalau sebelumnya itu benar-benar hadir, gue bisa ngeliat. Tapi kalau untuk saat ini hadir, tapi gue nggak tahu orang lain ngerasa atau enggak. Tapi kalau gue tahu dari mulai bau, gitu kan, terus merindingnya di bagian mana gitu kan, karena kan kesana kemari kan, gitu, lebih kayak gitu sih. Gitu. Gangguan selama ini deh, dari lo pertama kali lo bisa ngeliat itu, gangguan terparah yang lo rasakan seperti apa kan? Gangguan terparah itu, gue tuh tidur nggak pernah nyenyak sih. Kalau misalnya salah mention gitu, gue tidurnya nggak nyenyak sih. Itu gue kebangun jam 3 pagi. Ya itu kan lagi sedeng-sedengnya kan, maksudnya kan lagi tidur tuh. Enak-enaknya tidur dan lagi kuat-kuatnya juga kan. Iya, terus biasa paralysis ketika tidur gitu. Jadi gue tahu tuh, tapi nggak bisa bangun kayak gitu sih. Nah, kayak terus gitu. apa kalau pernah ya ngelihat dalam bentuk yang solid dan bahkan berkomunikasi gitu? Kalau bentuk yang solid itu waktu pas gue menjalankan meditasi, gitu. Tapi kalau berkomunikasi gue nya nggak mau karena udah takut dulu. Kalau ngelihat mungkin udah nutup diri nih. Iya, nggak mau. Soalnya mungkin pengalaman gue pas meditasi itu beda kali ya dari yang lain. Kalau yang ngelihat yang biasa-biasa, oke, ini gue waktu itu luar biasa banget gitu ya. Jadinya wah, kalau kata orang tuh ya mungkin iman gue jatuh ya dibandingin yang gue lihat itu kan. Sebenarnya kan gue percaya kalau misalnya manusia tuh punya iman. Kalau misalnya syaitan itu mereka tuh punya kekuatan ya, kalau kita ibaratnya adu-adu kekuatan dengan iman kita sebenarnya. Jadi makin kuat iman kita, ya kita makin gak takut gitu. Tapi tergantung lawannya dulu siapa nih. Kalau misalnya dia kuat banget ya kan, gue ya wajar lah merinding segala macam gitu. Tapi ukuran kuatnya di sini itu lebih ke energi yang lo rasakan atau bentuk yang menakutkan? Energi coy. Energi itu yang benar-benar kuat banget ya. Gitu. Dan mungkin gak semua orang ngalamin juga sih. Karena kan emang beda gitu. Kalau misal, gue kan belum pernah nih merasakan itu ya. Kalau energi yang kuat itu lo rasakan seperti apa sih? Tekanan kah di diri lo atau apapun? Bisa lo deskripsiin nggak? Wah, sampai gimana ya? Sampai lo bukan cuma sleep paralysis aja, tapi lo bener-bener merinding, kuduk sampai bener-bener setakut-takutnya, nggak bisa gerak juga, sampai mau nangis, kayak lo langsung inget akhirat, tau nggak? Sampai ya ampun, ini gue kayak gini aja masih nggak bisa ngapa-ngapain, gimana gue di akhirat nanti gitu. Sampai saking gelapnya itu, serius itu parah banget deh. Saking gelap apa ini? Yang gue lihat sosoknya gitu. Padahal sebenarnya mungkin niat sosok itu masuk gitu kan, datang gitu,
bukan buat nakut-nakutin, cuma emang dasar auranya atau energinya gede aja, jadinya ibaratnya lo ngeliat energi langsung tunduk gitu, ibaratnya kayak gitu. Sebenarnya mungkin dia tidak ada maksud mengganggu, tapi karena energi dia yang besar, betul, dan pekat, hitam dan lain-lain itu membuat tekanan kepada lu nih. Betul. Gitu. Jadi seolah-olah lu seperti tertekan gitu. Betul. Padahal dia nggak ada niatan ganggu, mungkin. Mungkin, betul. Kayak gitu tuh saking. Terus kayak gitu. Ini kalau misalkan lu bos suruh ceritain sesuatu pengalaman lu yang sempat kita obrolin, lu nyebut sosok itu dengan apa nih? Inisial kah atau apa? Seru banget nih. Ntar gue merinding nih. Aduh. Sebut saja misalkan yang perempuan itu Kay. Bukan. Bukan. Ya udah, gue sebut aja dah. Ya bismillah, semoga aman-aman nih, semoga aman-aman nih. Tapi gue plesetin. Boleh. Ya, semoga aman-aman. Nenek mampir. Wow. Ya Allah, enggak baik-baik kok, ngomongnya baik-baik kok. Ya, ngomongnya baik-baik kok. Mampir ya? Iya, ngomongnya baik-baik kok, tenang aja. Sorry, gue shock jujur aja. Gue pikir selama ini yang lo ceritain itu mungkin Kay, Kunto gitu. Gue kira itu Lan, tapi ini nenek mampir nih agak levelnya agak beda nih Lan. Makanya itu. Gitu. Ini kayak gelap banget, gue nyalain dulu kali lampunya. Gue ngeri. Bener. Tahu gak? Tenang. Tapi kita kan ngomongnya baik-baik juga ya kan? Betul, karena kita nggak ada niatan mencela. Betul, nggak ada. Karena menceritakan pengalaman doang nih. Betul, jadi sharing session. Sang nenek tolong jangan. Ya maksudnya nenek siapa lah gitu, bukan nenek gitu. Aman. Hati-hati. Bahaya nih guys. Bener guys. Gimana? Coba lah. Masalah nih. Jadi waktu itu ada beberapa meditasi ya kan. Karena kebetulan kan nyokap kejawen. Ya kan, ada meditasi pakai kalau orang-orang mungkin sebutnya maneges ya. Maneges. Jadi lo meditasi terus pakai meditasi dari Mori yang buat mayat. Kain putih itu? Iya. Gitu. Wow. Dan dengan hadap tertentu gitu terus. Tapi itu tujuannya untuk lebih dekat ke Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah, itu nggak cuma kayak gitu aja, itu ada puasa khususnya juga gitu. Ada hitungan puasanya juga, cuma alhamdulillah gue nggak lengkap ya, kalau lengkap gak udah seru juga. Aduh, kayak gitu. Terus jalanin berapa hari ya? Itu tiba-tiba malam itu gue lagi nggak tengah malam, jam 2 jam 3 lah itu kan emang malam ya. Nah itu didatengin gitu. Posisi meditasinya di rumah? Itu nggak lagi meditasi cuy. Itu nggak lagi meditasi. Oh, ini meditasi. Nggak lagi meditasi, biasa aja. Kan gitu. Meditasinya di rumah kan berarti? Di rumah. Gitu. Terus? Ini ada kresek-kresek gini kan? Jangan gitu doang. Nggak, tapi sumpah gue selama gue gue bikin podcast di sini baru banget di tikus basic. Oke, lanjut. Iya, kayak gitu. Terus habis itu datanglah gitu beliau datang. Karena posisinya gue lagi siap-siap tidur. Kalau dulu kan suka begadang ya. Posisinya lagi siap-siap tidur terus tiba-tiba beliau datang. Beliau datang, perwujudannya ya itu benar-benar mirip dengan yang ada di film persis. Tapi
ada penggambaran khususnya gitu. Yang pertama, kalau di film itu bajunya kan abu-abu, ya kan, agak abu-abu. Itu hitam pekat. Gue merinding, sumpah demi Allah. Ya Allah, enggak, ini baik-baik aja. Enggak. Ya, izin hitam pekat. Terus kalau di film itu nggak ada mahkota, cuma at that time itu ada mahkotanya. Kayak pokoknya di atas ini seperti kalau di film itu kayak cepolan kalau nggak salah ya. Tapi yang gue lihat itu ada kayak mahkota kecilnya gitu loh. Kayak gitu. Terus kan pakai tongkat, bener nggak? Betul. Itu tongkatnya kalau nggak salah ya. Ini punten banget, gue udah mulai merinding nih. Punten. Ini ngomong yang baik-baik kok, cuma gambaran sedikit-sedikit aja. Tuh ada tengkoraknya kecil di situ. Kata tuh kayak gitu. Tongkat kayu, Tongkatnya gue kurang paham ya, bentuknya sih kayak kayu, cuma gue kurang paham ya. Pokoknya bagian atasnya itu ada tengkoraknya. Wah, gue kalau dibilang gue mengada-ada ya, tapi kenapa sedetail itu yang gue nggak pernah lihat, ya kan? Sedetail itu gue nggak pernah lihat, gitu. Terus datangnya itu kayak pusara angin gitu loh. Jadi seperti ada pusaran angin, yang tiba-tiba muncul. Betul. Tahu nggak, sampai ketawanya mirip. Itu gue nggak tahu, sutradaranya pinter banget ya. Apa jangan-jangan, gue yakin sih sebelum bikin film kayak gitu ada ritual-ritual khususnya ya. Gitu. Suara yang kita tahu kan serak-serak gitu ya. Benar. Itu suaranya Farida Asya kalau nggak salah, yang pemerannya tuh. Betul. Serak-serak bahasa gitu. Betul. Kalau orang tuh istilahnya kayak berwibawa banget gitu loh, kayak berkarisma banget ya. Lo sampai tunduk ibaratnya. Tunduk dan lo nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak gitu. Padahal beliau juga ya mungkin nggak ada tujuan apa-apa, ya kan? Kayak gitu. Ini udah full berarti penggambaran itu, seperti itu? Iya sih, rambutnya juga mirip, bener-bener mirip cuy. Mirip banget, cuma emang auranya kuat banget. Gitu ya sih. Gini, gue punya satu gambaran. Dulu pernah gue dapatkan saat gue melakukan penelusuran di Depok. Gue punya penggambaran yang mirip dengan yang lo deskripsikan tadi, sosok. Lu sebutnya siapa tadi? Nenek mampir. Tapi nggak ada mahkota. Tongkatnya agak berbeda, tapi secara looks itu mirip. Tapi kalau nggak salah bajunya tuh jubahnya tuh warna coklat. Itu yang gue dapat penggambarannya seperti itu. Gue nggak tahu itu sosok yang sama atau sebenarnya berbeda, atau sebenarnya sosok seperti beliau itu banyak yang meniru, atau sebenarnya banyak juga yang seperti itu, cuma mungkin ilmunya tidak setinggi beliau. Itu masih pertanyaan sih sebenarnya. Betul. Tapi gini, ini boleh digambar nggak? Gila lo, serem banget tau. Nggak boleh digambar kali? Iya, kayaknya jangan deh, daripada gue nightmare atau ada ini buruk sih gitu. Gini, balik lagi, lo ngelihat sampai lo paralyzed gak? Iya sih. Lo paralyzed juga at the time? Partner gue waktu itu tidur, dibawa ke sana. Oh ya? Sukmanya dibawa ke tempat itu persis tempat itu dibawa dia.
Karena pas kita datang ke sana, itu kan nemuin sosok banyak tuh. Mungkin ada pocong yang tinggi sepohon, ada pocong yang kecil gitu-gitu. Ada yang cewek yang setengah segala macem. Genderuwo gede. Tapi saat sosok itu datang, itu bubar tuh kan semua. Oh bahkan ada barong kan, lo tau kayak ini nggak? Tahu yang di Bali. Iya. Tahu. Ah yang gitu tuh, ada yang gitu juga, itu bubar tuh semua. Semenjak sosok itu datang tuh. Nah, beliau itu, gue nggak tahu itu apa, itu mengusir kita. Gue nggak tahu caranya halus atau kasar mengusir kita. Saat itu untuk, udah lu pergi deh, kalian pergi dari sini. Intinya digituin, cuma waktu itu kita agak bandel nih karena lu jangan ngototin gue gitu dong kan? Kok mata lu ngotot sih? Ya kita memang agak bandel waktu itu jujur. Kita nggak langsung balik dan kita masih melanjutkan penelusuran itu. Mungkin karena itu beliau marah dan waktu itu partner gue dibawa saat tidur ke sana gitu. Gue sempet ngebangunin dia beberapa kali dan nggak sadar-sadar tuh. Gitu. Oke. Gitu kan. Gue nggak tahu itu sosok yang sama atau enggak. Nah, nanti ya itu gue kasih gambarin nanti. Gue kasih lihat juga kalau nanti gambar benar apa enggak. Oke. Sebenarnya gue kebayang sih Len, sosoknya mungkin mirip-mirip yang gue gambar, tapi mukanya mungkin nggak. Aduh gimana gue ngomong ya bangke nih, gue merinding. Gue gambarin mungkin tapi nggak gitu jelas mungkin. Oke. Gitulah ya. Gue nggak mau terlalu detail menggambarkan sosok ini karena takutnya berimpact ke gue atau Wulan nanti. Betul. Nah, karena kan ini Wulan yang ceritain nih. Betul. Gitu. Gue takutnya ada efek ke dia juga kan, kasihan dong. Terus ketika sosok itu datang kan berarti lu paralyzed tuh, lu nggak bisa bergerak segala macam. Betul. Beliau menyampaikan sesuatu kah atau ngasih wejangan atau apapun atau cuma nongol aja terus hilang lagi? Cuma nongol aja terus hilang lagi. Gitu. Tapi selama meditasi, apakah lu membayangkan atau memanggil sosok beliau? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. Nggak ada. Kepikiran aja enggak gitu. Tapi selama meditasi itu pasti ada gangguan ya. Gangguan ngeliat ini, ngeliat itu, ngeliat ini, ngeliat itu. Cuma kan kita balik lagi ke niat. Kita niatnya kan mau mendekatkan diri gitu. Jadi fokus aja ke niat. Kalau yang lain tuh ya udah, maksudnya ya fokus aja lah ke tujuannya kayak dari awal tuh apa gitu. Nah itu juga kan posisi nggak lagi meditasi juga, tiba-tiba juga datang, gitu. Tapi lu diceritain nggak? Lu nanya ke nyokap nggak? Itu apa gitu? Kenapa bisa datang gitu beliau? Iya, gue nanya ke nyokap, terus nyokap bilang, oh iya emang beneran datang, katanya gitu. Cuma nyokap gue bilang emang ketika kamu lagi mendekatkan diri itu pasti ada aja, maksudnya cobaannya untuk nggak fokus gitu-gitulah, kayak gitu. Tapi kalau beliau itu sih sebenarnya emang beliau suka aja datang ke orang yang emang mendekatkan diri, tapi bukan untuk ngeganggu fokusnya, bukan, emang datang aja, oh ini gitu, oh ini gitu. Mungkin pengen lihat doang kali ya. Betul. Bener, ini nggak di rumah gue sendiri ya. Kalau rumah gue yang bener-bener horor itu wajar gitu ya. Atau gue abis ngelewatin apa gitu, maksudnya ngelewatin tempat yang horor itu wajar. Ini enggak, tiba-tiba aja gitu. Ngebayangin juga enggak, itu kan film lama ya. Iya. Ya tiba-tiba. Mungkin kalau lu didatengin sama genderuwo, pocong, sama kuntilanak itu mungkin ya udahlah ya gitu. Itu ya udah, gimana gue ngomong, itu mungkin jin level. Oh iya, maksudnya nggak boleh gitu loh, astagfirullahaladzim. Tapi itu bukan gue yang ngomong, maksudnya itu di banyak orang juga ngomongnya seperti itu gitu. Walaupun mungkin tingkatan ilmu mereka juga beda-beda, cuma itu adalah sosok yang umum di mata masyarakat lah. Betul. Tapi ketika yang datang sosok seperti itu menurut gue levelnya udah beda banget tuh. Udah beda banget levelnya emang gitu. Nah ini menarik nih, tadi gue bilang entry level, lu bilang nggak boleh gitu nih. Pendapat lu apa gue ngomong gitu? Iya, karena menurut gue kalau lu bilang entry level, kalau karyawan ya kesannya kayak fresh graduate. Fresh grade? Iya,
gitu. Janganlah kayak gitu Oke. ya. Ibaratnya ya hantu-hantu yang biasa atau sering ditemui gitu aja. mungkin Common, gitu. Oke, itu common. gua ralat ya. Maaf ya Oke. para pocong kuntilanak dan tertimun. Lu ya, kalau dia nyebut aman ya. Si bukan siapa-siapa. Saya juga bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa didatengin sama beliau. Bukan. Mungkin Tetap karena kebetulan aja, lagi kebetulan mengamalkan lagi. sesuatu ya. Betul. Wah, gila. Tapi kita bahas lagi sosok nenek mampir tadi. Nyokap pernah ketemu juga berarti dong? Aduh, kalau nyokap mah jangan tanya lah, macem-macem udah. Beliau mah Udah macem-macem udah. Udah aneh-aneh mungkin ketemu. Udah macem-macem. Tahu salah satu karyawan kita yang S, dia takut kan ke Gunung Lawu. Iya. Nyokap gue, nenek-nenek udah pernah ke sana. Nanya Gunung Lawu tuh ya. Masuk ke Sumur Jolotundo ya, kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong gitu. Kayak gitu nenek-nenek lah ya. Tapi ada yang diceritain nggak sih yang nyokapnya misalnya yang sosok yang paling aneh atau sebenarnya yang legenda yang ditemuin gitu? Banyak sih kalau nyokap gue ya, karena ini gue nggak tahu ngeklaim atau enggak. Nyokap gue juga ya ngomong kalau sebenarnya tuh dari nyokap itu sebenarnya ada terah gitu. Terah ke? Ini gue sensor nanti terah. Boleh. Ini disensor ya, nggak apa-apa. Nyokap gue itu dari nenek sama kakek tuh sebenarnya ada terah kerajaan gitu. Jadi emang beda. Kata nyokap sih sebenarnya kalau di Jawa itu antara satu kerajaan sama kerajaan lain itu terhubung sebenarnya. Jadi nikah pangeran sama pangeran siapa gitu. Kalau nyokap gue ini tolong disensor ya, takutnya nggak overclaim kan. Gue kan nggak tahu sih, soalnya nyokap gue katanya bilang keturunan itu terlalu itu gue kayak pernah dengar itu kerajaan mana ya kan? Kayak Panglima Perang, gue juga lupa. Kayak gitu. Nanti kita cari tahu ya. Iya gitu. Kalau bisa dikat ya. Takutnya overclaim atau apa. Gue kan cuma diceritain doang. Itu kan sensitif juga kan. Sorry, Hazan, kita stop dulu kali ya. Oke. Sebenarnya tujuan utama lu meditasi tuh apaan sih lo sebenarnya? Gue pengen lebih mendekatkan diri aja, mengenal Tuhan gue itu sebenarnya. Lebih mengenal Tuhan gue aja kayak gitu. Mendekatkan diri lah ya. Bukan untuk ilmu aneh-aneh segala macam mungkin gitu ya. Nggak ada kepikiran menimba ilmu aneh-aneh dengan tujuan tertentu, enggak. Mendekatkan diri aja gitu. Tapi ternyata nggak kuat. Ternyata modalnya nggak gampang. Gitu ya. Tapi abis itu kan gue bener-bener dia stop gitu kan. Tapi jadi lebih sensitif sih. Jadi kakak gue posisinya itu deket ya jarak waktunya. Posisinya kakak gue itu ke Bali. Terus di Bali dia salah pilih tanggal. Dia tanggal itu Galungan kalau nggak salah. Ya. Nah untuk Galungan itu hari raya, pokoknya hari raya Bali. Nah di situ kakak gue nginep di hotel dan kalau nggak salah nih ya, kalau pas hari raya itu ada pemadaman listrik atau pemadaman internet gitu. Ya kan? Nah kan kakak gue tuh bete lah ibaratnya. Nah dia keluar dari hotel jalan-jalan dan ternyata pas jalan-jalan dia ngeliat gitu. Nah di situ kan memang tradisinya kan ada itu untuk ngejaga, kan ada yang untuk ngejaga gitu kan gitu. Dan yang ngiterin jalan tertentu. Dan kakak gue kenanya 2 kali karena muter. Ketemu sosok yang sama. Betul. Dan besoknya dia langsung pulang. Jadi ketika kakak lo bertemu pertama kali sama sosok ini, apa yang mereka berdua lakukan gitu? Apakah lihat-lihatan doang?
Atau ada misalkan si sosok itu melakukan sesuatu ke kakak lu yang bikin kakak lu sakit atau apa? Enggak, jujur. Tapi gue nggak tahu detailnya, gue lupa. Pokoknya intinya kakak gue tiba-tiba pulang ke Jakarta buru-buru, nggak sesuai tanggalnya, ya kan. Otomatis kan jadi pertanyaan keluarga kan, gitu. Terus dia cerita, kebetulan gue tidurnya sama kakak gue. Gitu, jadi satu kamar, gue tidurnya sama kakak gue. Malamnya itu tengah malam, gue lupa jam berapa. Gue kan emang hobinya begadang ya dulu ya. Kakak gue udah tidur. Gue ngeliat ikut, coy. Itu sampai rumah? Iya, ikut. Sosok yang itu? Iya. Kita sebut aja lah ya, Leak. Betul. Wow, terus? Iya kan. Waktu itu kan gue udah nggak ngamalin, tapi itu jadi benar-benar nyata banget karena gue masih melek, emang benar-benar masih melek. Oke, jadi kalau lu gambarin, ketika kakak lu udah tidur, lu belum tidur, lu di satu kamar yang sama, lu ngeliat Leak itu ada di posisi sebelah mana? Nah, jadi pintu kamar gue tuh kebuka, jadi pokoknya intinya pintu kamar gue kebuka. Gue tidur sama kakak gue. Nah, dia lewat gitu ke arah kamar mandi gitu. Terus gue ngeliat, ya kan, gue ngeliat. Terus gue kucek-kucek mata, ini gue nggak salah lihat gitu. Ternyata dia balik lagi. Abis dari sana, dia balik lagi ke sini. Betul. Tapi nengok nggak? Atau ngeliat gue di depan mah? Iya, jadi dia kayaknya make sure deh. Dia make sure. Jadi gimana sih, orang kalau diliatin kan pasti ngerasa ya, oh ini orang ngeliatin gue, ya kan? Itu dia balik lagi kayak make sure beneran ngeliat apa enggak gitu loh, kayak orang yang kayak gitu loh. Kayak gitu. Makanya gue tahu sosoknya kayak gimana gitu. Berarti ada satu teori yang divalidasi sama Wulan nih. Sosok makhluk gaib lah ya katakan, itu akan sangat tertarik ketika orang bisa ngeliat dia nih, Lan. Mungkin akan, lu pernah dengar teori seperti itu? Jadi ketika orang bisa melihat dia, dia akan mungkin caper atau apapun, atau mungkin seperti yang Leak itu lakukan, dia akan make sure nih, ini orang beneran bisa ngeliat gua nih, gitu. Kayak gitu kan, gitu? Iya, gitu. Cuma ada yang berbeda dari tampilan yang sebelum gue lihat gitu. Perbedaan utama adalah gue nggak ngerasa merinding sama sekali, coy. Gue nggak tahu kenapa. Jadi kayak ngeliat orang biasa aja gitu. Tapi sosoknya itu tetap sosok yang betul. Jadi itu, secara tampilan sama. Maksudnya ya sosoknya itu, gitu. Tapi kenapa berbeda gitu? Berbeda banget, kontras gitu. Ya gue pikir ya udah berarti mungkin dari mungkin tingkatan ilmunya kayak gitu-gitu kan beda. Kayak gitu. Dan gue juga nggak ngerti juga ya kenapa bisa ikut juga, karena kan kalau banyak orang kan bilang nggak bisa, dia cuma bisanya nggak bisa ngelewatin laut, gitu kan, segala macam. Tapi yang gue lihat itu terbukti sama dengan yang di sana. Gitu. Tapi kebetulan, alhamdulillahnya, gue juga ngerasa merinding aja enggak. Jadi kayak at that time ngeliat orang biasa aja gitu. Iya, kayak ngeliat orang biasa aja gitu. Terus dari situ ada yang dilakukan nggak sama sosok itu? Enggak sih, jadi dia cuma make sure. Terus dia kayak nggak napak sih, emang bener-bener nggak napak. Ngambang aja gitu ya? Ngambang, bener. Tapi emang lidahnya panjang. Iya. Lidahnya panjang. Rambutnya juga. Iya, mirip sih sebenarnya, gitu. Cuma emang auranya beda aja. Karena kan yang asli kan pasti kan beda kan, gitu. Asli ada badak kan? Iya. Tolong sponsor. Sponsorship. Aduh anjrit. Kayak gitu. Nah di situ gue juga, oh ternyata benar ada tingkatannya. Apa itu kan karena banyak faktor, apa karena at that time mungkin keimanan gue lagi kuat gitu kan, karena iman orang kan naik turun gitu, atau memang karena emang sosok yang gue lihat kan beda dari segi
yang common atau yang nggak common itu beda, bisa jadi gitu. Berarti lu melihatnya cuma saat itu doang, dan semenjak malam itu selesai, lu udah nggak ngeliat lagi? Paginya gue langsung ngomong sama nyokap. Oke, terus? Ya gue nggak tahu nyokap gue ngapain. Pulangin mungkin? Bisa jadi, kan gue nggak ngerti gitu. Aktivitas nyokap mungkin untuk menjaga rumah gue itu gimana gitu. Tapi bisa jadi juga mungkin itu bukan sosok yang sengaja dilepas. Jadi memang sosok seperti itu mungkin banyak di sana, mungkin bisa, teori gue nih ya. Sosok di sana banyak, kebetulan dia melihat kakak lu bisa merasakan dia dan bisa melihat dia. Dia akan suka dengan energi kakak lu. Dia udah nempel nih, dia ngikut nih sampai Jakarta nih. Gitu. Mungkin ya, sebenarnya mungkin ya. Gue nggak tahu ada tujuan jahat atau enggak ya, cuma kayak sih teori gue seperti itu sih kayaknya. Sama kayak orang yang biasa ketempelan terus rep-repan gitu. Betul. Bisa jadi. Tapi kakak lu nggak ngerasain apa-apa tuh? Kakak gue nggak ngerasain apa-apa, cuma iya nggak ngerasain apa-apa sih. Makanya gue bilang, lu nggak ngerasain apa-apa, kok gue yang kena? Dia yang jalan-jalan, dia yang berbuat, gue yang kena. Iya. Tapi lu nggak nanya sama nyokap lu itu ada sosok itu mau pulangin atau apa gitu nggak? Gue nggak nanya ke nyokap gue cuma ngelapor aja mah, aku malam ngeliat ini gitu. Terus kata nyokap, kebawa tuh gitu dari kakak kamu yang kemarin tuh, kebawa emang katanya gitu. Oh gitu, iya, ya udah, mungkin nggak tahu pulang secara sukarela atau enggak juga, gue juga nggak paham ya, gitu. Gitu, cuma gue ceritain detailnya. Terus nyokap gue malah ketawa, terus kalian tetap-tetapan. Kayak nyokap gue santai banget. Aduh. Tapi kalau lu nggak ngerasa ketakutan, berarti ya mungkin memang tidak ada ancaman di sosok itu ya? Kayak lebih ke iman sih ya. Oh, bisa jadi sih. Jadi kalau lo imannya kuat, backingan lo kan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang bisa mengalahkan ya kan? Jadi tergantung keyakinan lo sebenarnya. Jadi sosok-sosok yang, maksudnya sosok apapun, ya kalau iman lo lagi tinggi ya insya Allah juga akan terbantu dengan iman lo kan pasti. Betul, kan. Karena perlindungan lo tuh udah bukan manusia lagi, bukan sosok-sosok lagi, tapi benar-benar langsung ke Allah ya. Betul. Tapi kakak lu tuh ngamalin ini sih? Enggak. Jadi gue 4 bersaudara itu cuma gue doang. Itu memang yang pilihan unik. Sebenarnya iya sih, itu pilihan gue. Kakak gue itu gue punya 2 kakak, dua-duanya diajarin. Yeah. Tapi nggak ada yang benar-benar sesensitif gue. Gue juga nggak tahu kenapa. Ya faktor bakat juga kali ya. Bisa jadi. Dari lahir juga kata nyokap gue, emang gue yang aneh sih, kata nyokap gue tuh pernah dimimpiin mustika gitu sebenarnya. Terus disuruh datang kemana gitu kan, terus mengamalkan sesuatu, tapi sama nyokap gue di-ignore. Gitu kan, kadang kan ada orang yang emang lahir udah bawa mustika gitu kan, kayak gitu. Nyokap gue ya udahlah di-ignore aja, nanti juga kalau rezeki nggak akan kemana gitu. Pasti dapat atau datang sendiri gitu. Betul. Jadi gitu. Barang-barang kayak katakanlah mustika atau keris atau apapun di rumah lu banyak? Ada. Tapi nggak banyak? Nggak banyak. Ada. Gitu. Oke. Kalau nyokap gue itu dia nggak pernah benar-benar ngeluarin naruh di mana, ngasih unjuk apa. Karena nyokap gue dari awal emang ajarannya ya kamu jangan percaya sama keris gitu. Keris mungkin ada isinya tapi tetap aja kita harus tunduknya sama pencipta gitu kan gitu. Jadi nggak terlalu bener-bener nge-exposure kayak gitu-gitu. Nggak terlalu fokus ke situ. Benda-benda ya intinya. Betul gitu. Karena kalau benda-benda ini rawan sekali terjerumus, betul gak? Lu bedanya tuh tipis banget nih antara lu ya udah lu menghormati keris ini sama lu mempercayai keris ini bisa itu. Itu tipis banget tuh bedanya. Betul.
bener-bener tipis Tipis ya. banget, tipis banget. Kan godaannya juga besar juga dan gue pernah, maksudnya bukan diajarin ya, maksudnya knowledge sharing sama nyokap, katanya kalau ada benda-benda kayak gini nih sebenarnya itu bisa mempengaruhi kamu, tapi bisa juga enggak, tergantung gimana cara kamu memandangnya gitu. Kalau misalnya kamu menghormati, memang ya udah, tapi kadang ada orang yang nggak kuat. Nah, yang nggak kuat itulah yang dikendalikan. Gitu. Sama benda itu. Betul, makanya betul-betul harus hati-hati banget gitu. Nah, nyokap gue pernah cerita, dia punya ya benda kayak gitu juga. Gue nggak bisa jelasin untuknya seperti apa. Katanya sebelum ikut lah ya sama nyokap itu emang ada perang dulu gitu, ada perang dulu untuk mendapatkan itu. Nyokap nggak pernah mendapatkan emang. Emang suka ada kayak gitu kan. Perang dulu gitu, jadi kalau lo nggak bisa ngendaliin ya lo bakalan dikendaliin. Karena mungkin banyak juga cerita-cerita kayak nggak kuat nih megang keris ini. Bener. Mungkin perang dalam artian ya udah untuk menaklukkan apapun yang ada di dalamnya mungkin kali ya. Iya, menaklukkan, iya. Maksudnya kalau dibilang menaklukkan mungkin menjinakkan gitu kali ya, biar nggak terlalu menjinakkan ya. Menjinakkan gitu. Filosofis banget temen gue ya. tapi benar, gue belajar banyak dari lo kan. Jadi ya kita mungkin sesama makhluk Allah lah ya, ciptaan Allah ya. Ya memang posisi kita lebih tinggi dibanding mereka, tapi kita tidak boleh merendahkan juga dong maksudnya. Betul. Nah, itu mungkin dari beberapa kata-kata gue tadi direvisi sama Wulan karena mungkin terasa seperti merendahkan, bukan nggak? Mungkin ya. Nah, jadi memang sebenarnya harus membumi lah ya kita ya, Lana. Iya, gimana, karena kan kita hidup berdampingan. Betul. Jadi hati-hatilah dalam memilih kata. Kan kalau apalagi gue kan sensitif ya, makanya gue juga hati-hati banget. Tapi bukan Wulan yang seperti biasanya. Ini kayak Wulan versi korporat dong. Lagi ngobrol nanti diatin atasan. Jadi hati-hati. Kalau salah-salah gue bahaya nih. Sama SP. Tapi SP-nya bukan sama atasan. Tapi sama. Ya udah. Mungkin untuk kali ini itu aja dulu kali ini. Gue yakin masih banyak lagi cerita-cerita dari Wulan yang mungkin lebih seru lagi lah ya. Nanti kita akan gali lagi. Lu kapok nggak tadi ngobrol sama gue kayak gini? Aus sih sebenarnya sih. Aus ya. Aus. Gue tinggal beli minum. Kita di kantor kan. Di kantor Mokas. Thank you ya, Lan. Thank you banget. Jangan kapok, thank you banget lu udah cerita-cerita kayak gini. Ini thank you juga lu udah ngasih gue cerita yang bikin gue merinding banget sih gue tadi soal nenek. Hampir disebut nenek mampir tadi tuh. Nanti pokoknya gambarnya akan gue kasih gambar yang sebelumnya gue gambar. Itu mirip atau enggak. Dan juga akan gue kasih juga mungkin gambaran yang Wulan bilang tadi, tapi versi yang tidak terlalu jelas apakah mukanya gue blur atau apapun lah nanti deh. Lihat ya. Tapi balik lagi, gue ngomong kayak gini, gue akan gambar kayak gini akan divalidasi juga sama Wulan yang sudah melihat. Dan nanti ketika gue gambar, kalau misalkan Wulan bilang tidak layak tayang, itu nggak akan gue tayangin gambarnya. Dan akan langsung gue bakar tuh gambar. Karena gue takutnya akan nyimpen energi nggak bagus. Ya udah, itu aja dari gue. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Kalau misalkan kalian punya cerita-cerita horor dan mau dikirim ke gua, boleh banget DM ke gua tuh @pradanandika. Terus juga kalau ada yang mau nimbang-nimbang di traktir kali, receh-recehan boleh lah. Di bawah ini linknya. Yang banyak. Iya dong, biar masa Wulan gua kasih air putih dong. Bener, biar aku bisa ngopi. Nah, minimal kopi lah. Yoi. Tapi tenang, ntar gua traktir Wulan. Iya, siapa tahu ada endorse-nya kopi-kopi. Kopi. Ayo kopi gue sebutin nih, Top Kopi, ABC Susu, silakan. Ya udah, thank you ya. Oke, bye.